Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya dari kelompok 1B dengan judul makalah Bagaimana Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kemampuan Utus, Sarjana atau Profesional. Yang bagian A, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. PKN dibentuk oleh dua kata, yaitu kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Bagian B, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, secara historis pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh dari sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai timbul kesadaran sebagai bangsa walaupun belum dinamakan Indonesia. Setelah Budi Utomo berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Kemuhammadiyahan, Indisi Parti, PSII, PKI, FU, dan organisasi lainnya yang bertujuan akhir ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Yang kedua, sosiologis. PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural yang dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajahan yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren mengajak umat berjuang untuk mempertahankan tanah air, yang merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan, sipik, pendidikan kewarganegaraan. Pada awal masa Orde Lama, sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam sipik lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik kewarganegaraan yang terutama diarahkan yaitu untuk bangsa Indonesia. Yang kecil, dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Ontologi pendidikan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk dan berkedudukan sebagai pejabat warga negara sampai dengan rakyat biasa. Tentunya peran dan fungsi warga negara sangat berbeda-beda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengatasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan
kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara terutama kesadaran bela negara terwujud dalam sikap dan perilaku bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sikap ini disertai dengan perilaku yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Yang kedua, berbudi luhur serta disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, rasional, dinamis, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, bersifat profesional. Yang kelima, aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan dan bangsa dan negara.